Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini kita masih membahas tentang sebuah judul besar dari bab 3, yakni fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Jika minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagian yang pertama, yakni infrastruktur dan suprastruktur, ya, atau dibalik suprastruktur dan infrastruktur politik, sistem politik di Indonesia. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kita mulai saja pembahasan kita untuk bagian keduanya. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang termasuk ke dalam lembaga-lembaga negara adalah yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat menjadi MPR. Yang kedua ada Presiden sebagai kepala negara dan pemegang kekuasaan pemerintah. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR. Yang keempat ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kelima ada Mahkamah Agung atau disingkat menjadi MA. Yang keenam ada Mahkamah Konstitusi yang disingkat dengan MK. Yang ketujuh ada Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat menjadi DPD. Dan yang terakhir ada Komisi Yudisial atau yang disingkat dengan KY. Jika kalian amati, lembaga-lembaga negara ini merupakan juga lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa kekuasaan suprastruktur politik di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Ya. Kemudian dalam kekuasaan legislatif dipegang oleh MPR, DPR, dan DPD. Kemudian pada kekuasaan yudikatif, maka kekuasaan ini dipegang oleh BPK, Mahkamah Agung, MK, dan KY. Ya, ini termasuk ke dalam suprastruktur politik. Nah, lembaga-lembaga menurut Undang-Undang Dasar ini, ya 8 ini, ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dengan MPR. Ya, MPR disebut juga dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar nomor 17 tahun 2004 bahwa anggota MPR terdiri atas pertama, anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua, keanggotaan MPR diresmikan melalui keputusan presiden. Yang ketiga, masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat pemilihan MPR baru mengucapkan sumpah. Ya, artinya pergantian MPR, keanggotaan MPR itu mengikuti daripada pergantian presiden. Ya. Adapun wewenang MPR yaitu yang pertama,
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Itu yang pertama. Kemudian fungsi dan tugas daripada wewenang DPR yang kedua adalah melantik presiden dan wakil presiden. Ya. Yang ketiga adalah memilih memutuskan atau mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian masih banyak lagi wewenang MPR terkait dengan presiden dan wakil presiden. Kemudian tugas MPR itu sendiri adalah yang pertama adalah memasyarakatkan ketetapan MPR. Artinya mereka bertugas mensosialisasikan ya apapun ketetapan dan keputusan MPR. Kemudian memasyarakatkan Pancasila, ya, memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, memasyarakatkan Bhinneka Tunggal Ika, dan mengkaji sistem ketatanegaraan serta pelaksanaannya. Ya, itu tadi tugas-tugas MPR. Ya, kemudian lembaga negara yang kedua adalah presiden. Ya, tentu ketika ada presiden, ada wakil presidennya. Presiden ini menjabat selama 5 tahun setelah melalui pemilu atau pemilihan umum. Ya, siapa saja yang bisa ikut pemilu? Yang bisa mengikuti pemilu adalah seorang warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah memiliki kartu tanda penduduk, ya, atau KTP. Maka dia boleh ikut pemilu. Jadi bagi kalian yang belum mempunyai KTP atau belum berumur atau berusia 17 tahun, maka kalian belum dapat mengikuti pemilu atau pemilihan umum. Ya, presiden ini merupakan pemegang kekuasaan pemerintah yang dibantu oleh seorang wakil presiden, ya, yang menjabat selama 5 tahun, ya, 5 tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan, ya. Di Indonesia sendiri, presiden ini hanya boleh menjabat selama 2 periode. Artinya dalam 1 periode 5 tahun, ya, berarti 1 orang presiden bisa, kalau jika mereka terpilih lagi dalam pemilu selanjutnya, mereka terpilih, ya, maka total mereka menjalankan jabatannya selama 10 tahun. Seperti yang Bapak Presiden Jokowi saat ini sedang diamanahi oleh rakyat. Ya, kemudian juga ada sebelumnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono juga menjabat selama 2 periode. Tugas dan wewenang presiden banyak. Salah satunya, ya, adalah memegang kekuasaan daripada pemerintah, ya, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, ya, dan memegang kekuasaan tertinggi atas TNI AD, AL, dan AU.
ya. Selanjutnya sangat banyak sekali tugas dan wewenang presiden, ya. Tentunya presiden ini memiliki tugas wewenang yang luar biasa. Ya, jadi sebagai seorang presiden, ya, harus bijak dalam mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Baik, yang ketiga, lembaga negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ya. Susunan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang mana, ya, anggota DPR terisi daripada anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu, ya. Jadi anggota DPR ini juga dipilih melalui pemilihan umum oleh kita, ya. Jika kalian waktu kemarin mendengar istilah caleg, ya, itu merupakan mereka daripada calon anggota legislatif atau DPR, ya. Bisa tingkat DPR, bisa tingkat DPRD, ya. DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, dan DPD, ya. Maka DPR ini dipilih oleh rakyat, ya. Jadi setiap pemilu mereka dipilih oleh rakyat. Baik. Apa saja, ya, tugas-tugas dan wewenang DPR? Ya, salah satunya adalah membahas, menyusun, dan menetapkan program-program nasional, ya. Ini merupakan tugas dari DPR, ya. Masih banyak lagi, ya, daripada tugas dan wewenang DPR. DPR juga mempunyai hak, ya. Yang pertama adalah hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan. Apa itu interpelasi? Interpelasi adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya. Pemerintah ini yang dimaksud adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri-menteri, ya. DPR ini berwenang untuk menanyakan dan memiliki hak daripada interpelasi tersebut, ya. Kemudian yang keempat adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, ya. Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia, BPK ditetapkan sebagai pemeriksa dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri, ya. Anggota BPK sendiri dipilih oleh DPR dengan memperhatikan dan mempertimbangkan DPD dan diresmikan atau dilantik oleh presiden, ya. Sedangkan pimpinan BPK dipilih oleh anggota, ya. Dalam menjalankan tugasnya, BPK lepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, ya. Artinya tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diintervensi, tidak bisa dicampur tangan oleh pemerintah, ya. Karena Badan Pemeriksa Keuangan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta oleh pemerintah dan lembaga yang menangani segala yang berkaitan dengan keuangan pemerintah, ya. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini mengatur dan memeriksa serta mengelola daripada keuangan negara, ya. Yang kelima adalah lembaga negara yang menurut Undang-Undang MA atau Mahkamah Agung, ya. Mahkamah Agung ini merupakan kekuasaan kehakiman, ya, dan badan peradilan yang berada di bawahnya, ya. Yang ada di bawahnya apa? Ya, yang ada di bawahnya nanti kita belajar tentang peradilan, ya. Entah itu pengadilan agama, ya, entah itu pengadilan tipikor atau tindak pidana korupsi dan yang lain-lain, ya. Mahkamah Agung ini dalam undang-undang
mereka berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi. Apa itu kasasi? Kasasi adalah salah satu upaya yang biasa dan dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Ya, pengadilan tinggi yang bisa diminta ya oleh salah satu atau kedua belah pihak yang sedang bertikai misalnya, ya, dikarenakan biasanya mereka belum merasa puas tentang isi putusan pengadilan tinggi, ya. Kemudian Mahkamah Agung ini, ya, ada jabatan ketua dan wakil ketuanya, ya. Posisinya ini hakim, namanya hakim agung, ya. Syaratnya mereka harus memiliki integritas dan berkepribadian baik, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ya. Kemudian yang kedua, syarat untuk menjadi hakim agung. Hakim agung ini diusulkan oleh Komisi Yudisial, ya, kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang nantinya akan mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Presiden, ya. Lanjut, yang keenam ada Mahkamah Konstitusi atau MK, ya. Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, ya. Ketua dan wakil MK dipilih oleh hakim konstitusi. Sepertinya halnya hakim agung, hakim konstitusi harus juga memiliki integritas, ya, dan kepribadian baik, adil, profesional, serta merupakan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Ya, jadi hakim konstitusi ini, ya, dipilih atas pendapat DPR, ya. Nah, itu tadi Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketujuh adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, ya. Dewan Perwakilan Daerah ini selain daripada DPR, ya, merupakan lembaga perwakilan rakyat yang juga dipilih melalui pemilu di setiap provinsi, ya. Jika tadi ada pemilu yang memilih tentang presiden, yang memilih presiden, kemudian yang memilih DPR, juga ada pemilu yang memilih daripada anggota DPD, ya. DPD ini juga merupakan salah satu anggota daripada MPR, ya. Peran DPD dalam struktur kenegaraan yaitu yang pertama, memperkuat ikatan antar daerah dan memperteguh persatuan bangsa seluruh daerah, ya. DPD juga memiliki tugas mengajukan dan membahas RUU atau rancangan undang-undang serta menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah yang berasal dari DPR atau Presiden. Dan masih banyak lagi tugas dan wewenangnya DPD. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial atau KY. KY ini juga berperan dalam proses seleksi hakim agung, ya. Tadi di Mahkamah Agung terdapat hakim agung dan juga memiliki pengawasan terhadap para hakim-hakim, ya. KY atau Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain, ya. Jadi KY ini juga melaksanakan dan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi calon hakim, ya, serta menetapkan calon hakim agung terpilih serta mengajukan kepada DPR, ya, yang pada akhirnya nanti akan dilantik oleh presiden,
ya. Jadi KY ini merupakan memiliki tugas sebagai ya menetapkan calon hakim agung atau tadi di Mahkamah Agung ya, dan melakukan pendaftaran seleksi calon hakim. Ini tugas dari Komisi Yudisial ya. Nah, itu tadi kita telah membahas tentang lembaga-lembaga negara ya menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ada 8 lembaga negara yang merupakan amanat daripada Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Baik, saya rasa pertemuan kita sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dapat dilemparkan atau dituliskan di kolom komentar. Ya, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang indah bagi kita semuanya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya, dan jangan kemana-mana. Jika tidak ada kepentingan yang sangat penting, tetap jaga masker, tetap pakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun, serta mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.